Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Febriani Moristikoma dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum virtual efek Doppler yang saya buat. Nah, di samping kanan itu gambar orang penemu dari efek Doppler itu sendiri yang bernama Christian Doppler. Nah, tujuan praktikum yang saya buat yang pertama untuk menentukan frekuensi yang dipancarkan oleh alat dan mengetahui hal-hal yang mempengaruhinya. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya perbedaan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar dan yang dikeluarkan oleh sumber bunyi yang diakibatkan oleh gerak relatif sumber ataupun pendengar. Teori efek Doppler itu sendiri adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat jika sumber suara atau gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Jika antara sumber bunyi dan pendengar tidak ada gerakan relatif, maka frekuensi sumber bunyi dan frekuensi bunyi yang didengarkan oleh seseorang adalah sama. Namun jika antara sumber bunyi dan si pendengar ada gerakan relatif, ternyata antara frekuensi sumber bunyi dan frekuensi bunyi yang didengarkan tidaklah sama. Untuk gelombang yang umum dijumpai seperti gelombang suara yang menjalar dalam medium udara, perhitungan dari perubahan frekuensi ini memerlukan kecepatan pengamatan dan kecepatan sumber relatif terhadap medium di mana gelombang itu disalurkan. Nah, praktikum kali ini amat berbeda. Biasanya yang namanya praktikum kita akan memerlukan alat dan bahan. Nah, kali ini praktikumnya kita menggunakan aplikasi yang bernama Crocodile Pieces. Nah, di sini kalian pilih menu Wifes, lalu kalian pilih Doppler Shift. Nah, di sini kalian atur frekuensi sumbernya. Kalau di sini saya akan menggunakan frekuensi sumbernya mencapai 350 Hz. Nah, jika sudah, kalian lihat bagian kiri di situ terlihat ada orang. Nah, kita pindahkan bebas nih semau kalian. Mau di sini, atau di sini. Nah, kalau saya di tengah-tengah. Lalu kalian tarik frekuensi sumber pendengarnya ke orang tersebut. Lalu kalian ganti menjadi frekuensi. Nah, kalian tarik juga nih yang di bawah ke orang tersebut. Kalian lakukan hal yang sama, yaitu kalian ganti dengan frekuensi. Yang terakhir, jalankan mobil itu. Nah, saya akan memberhentikan mobil tersebut ketika sudah melewati orang ini. Dapat disimpulkan, mobil berjalan dengan frekuensi dalam waktu 54 meter per sekon. Pemanfaatan efek Doppler terbagi menjadi dua, pemanfaatan pada kadar dan pemanfaatan dalam kesehatan. Pemanfaatan pada kadar dimanfaatkan di berbagai jenis radar untuk mengukur kecepatan objek yang diamati dengan mengukur perubahan frekuensi yang diterima, maka kita dapat mengukur kecepatan objek tersebut. Nah, pemanfaatan dalam kesehatan adalah sebuah perangkat kesehatan yang menggunakan fenomena efek Doppler dalam mengukur kecepatan dari aliran darah dan karakteristik jaringan tisu secara akurat. Hal ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar jantung dan aliran-aliran darah dengan mengukur suara ultrasonik Doppler terhadap 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kesimpulan dari efek Doppler itu sendiri merupakan efek di mana frekuensi yang diterima pendengar atau pengamat bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika posisi pengamat dan sumber bunyi berubah, perubahan posisi ini sudah pasti mempunyai kecepatan. Maka dari itu, efek Doppler akan dipengaruhi oleh nilai kecepatan dari pengamatan atau sumber bunyi dan bisa juga oleh keduanya. Efek Doppler ditemukan oleh Christian Doppler pada tahun 1942. Nah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.